Selamat siang semua. Hari ini WD-nya, worship dance-nya dari Kindle. Wah. Bersama kakak Cece Yeyen. Bersama, Kindle juga. Dia mau mengaku Kindle. Oke. Hari ini kita mau bicara tentang spiritual fathering. Tapi saya ini cerita sedikit saja dulu. Saya ini suka, bukan ahli sih, tapi suka naik gunung. Jadi mungkin tidak kelihatan ya, tapi lumayan lah suka naik gunung. Saya ini anak pantai, anak Lombok, jadi mungkin lebih suka gunung, lebih dingin soalnya. Kalau pantai kan panas kan, panas. Jadi lebih suka naik gunung. Terus pernah satu saat sama teman-teman, itu udah lama sekali sih, 2009, 2008 gitu. Jadi udah lama banget. Kami berempat ke Sabah, naik Kinabalu. Gitu. Jadi itu bukan cuma hiking, itu ternyata climbing. Jadi dari bawah kemudian ke pos 1 itu butuh 3 jam rasanya. Saya sudah menggos-menggos gak karuan. Ini rasanya Budi Utami mau ke daki gunung ya? Ya bener ya? Ya toh? Mau pergi naik gunung. Wah senang sekali. Terus pos 1, terus pos 2, dan akhirnya sampai pos 3 yang oksigennya sudah mulai menipis gitu. Waduh sudah gak karuan. Tapi yang pasti di bawah itu ada beberapa orang sana yang cukup ahli menjaga. Jadi mereka memberitahu, nanti gini caranya Pak. Nanti begini caranya Pak. Kan Sabah ya, jadi masih bahasa Malay mereka. Nanti gini ya, begitu ya gitu. Ya kami di bawah kan masih semangat soalnya kami masih di bawah. Semangat, oke gitu. Kurang lebih tahu gitu. Tapi setelah menjalani ternyata capek juga. Jadi sepertinya butuh guide. Gitu. Butuh guide tapi enggak nemu. Terus akhirnya kita ya sudahlah masih jalan biasa gitu. Kemudian saatnya tiba menghadapi dinding batu. Jadi itu batu beneran. Jadi batu dan dia nggak sampai 90 derajat sih. Tapi ya seginilah gitu. Jadi kita climbing pakai tali gitu ya. Nggak sampai yang seperti yang di cliffhanger apa segala macam ya, nggak sampai seperti itu gitu. Tapi kita manjat gitu. Terus itu masih sementara, masih awal, masih cukup ringan. Kemudian dinding yang lain. Waduh akhirnya kita bilang, kita rasanya butuh guide deh. Gak bisa cuma sekedar begini gitu. Soalnya kita gak tahu harus nginjak kemana gitu. Bingung, beneran bingung nginjak kemana. Akhirnya di sana ada begitu banyak orang-orang sana kumpul. Terus akhirnya ada satu ibu-ibu. Ibu-ibu, bapak ibu. Itu ibu-ibu gitu. Jadi sekitar saya sudah 50-an. 50 mendekati 60 kalau gak salah. Agak kecil gitu, kemudian dibilang, come on, let's go, come with me. Ini kita sudah nggak yakin nih. Itu ibu-ibu kecil. Kemudian dia mulai mendaki gunung batu itu. Kayak sama teman-teman, ini apa ini? Kami menyebutnya ibu kambing gunung, ibu mountain goat. Karena dia bisa tuk tak gitu. Loh, kita butuh pegangan, dia jalan. Bapak Ibu bisa paham maksud saya? Itu miring. Terus dia jalan. Ayo come on, why are you so slow gitu. So slow, senggenai gitu ya. Kenapa bisa dibilang pelan gitu loh. Kita berusaha. Tapi dia memberi semangat. Tapi dari jauh gitu. Ayo gitu. Tapi dari jauh. Tapi dia memberi semangat. Ya lumayan lah ya daripada. Tapi paling tidak kami tahu dia nginjak kemana seperti itu. Cuma harapan kami sebenarnya kalau misalnya seandainya ada yang lebih ahli gitu. Jadi kan bisa bantu gitu kan. Bisa tarik kan lebih menyenangkan. Ya kan. Ini sama kurang lebih seperti waktu kita, Bapak Ibu semua sekarang saudara-saudara semua komunitas. Jadi saya mengingat waktu saya komunitas dulu. Senang sih waktu komunitas. Punya teman-teman gitu ya, kumpul, bisa sharing, bisa bercanda, terus bisa saling mendukung. Ada yang berbagi pengalaman. Jadi kalau kita berbagi pengalaman kan pengalaman orang lain akan jadi pengalaman kita kan gitu ya. Itu kemudian berkat yang mereka dapat itu memberkati sekali. Mujizat yang mereka ceritakan itu memperkuat iman gitu. Membuat kita juga punya iman untuk mendapatkan mujizat juga. Jadi senang. Saling mendukung, saling mendoakan. Itu penting sekali saling mendoakan. Mendoakan satu dengan yang lain. Itu penting sekali. Senang waktu punya komunitas. Tapi ada di satu titik di mana saya merasa saya butuh lebih. Butuh lebih dalam gitu. Ketemu sama seseorang yang bisa lebih dalam. Karena kalau mau cerita, mungkin Bapak Ibu, saudara
bisa merasakan ya, mau cerita di komunitas nggak bisa sampai cerita sak jeroan gitu loh. Nah maksudnya ya, maksudnya nggak bisa cerita semuanya. Jadi kayak terpaksa harus ada yang ditahan, tidak bisa sebebas itu. Padahal ada kebutuhan untuk, saya butuh untuk didoakan, saya butuh untuk dapat arahan lah paling tidak. Atau saya butuh cerita, Tuhan tuh maunya apa sih? Saya butuh didoakan, diarahkan, dibimbing mungkin, atau paling tidak ada orang yang bersama-sama bisa berjalan bersama begitu loh. Ada satu titik seperti itu dan merasa, tapi orang itu harus bisa dipercaya kan gitu ya. Dan harus bisa cocok, karena kan sulit gitu kalau nggak cocok. Dan orang itu harus bisa bisa dapat respect kita gitu nih. Yang kan maksudnya ya, yang seperti itu kan butuh sesuatu yang dalam. Tapi saya merasakan kebutuhan itu. Saya nggak tahu Bapak Ibu Saudara seperti apa. Ini bukan sekedar mentor. Mentor itu seperti yang di bawah tadi, di bawah gunung tadi yang cuma memberikan petunjuk. Karena biasanya mentor itu satu arah dan tidak terlibat. Mentor itu biasanya seseorang yang ahli di satu bidang, satu skill atau satu pengetahuan, kemudian ngajar gitu, pakai pengalamannya dia. Bukan cuma sekedar gitu, karena biasanya mentor itu nggak terlibat. Ya, yang di bawah gunung tadi kan nggak ikut naik gitu loh. Dia enaknya ngomong gitu kan, tapi tidak merasakan kami bagaimana. Terus, tapi juga bukan coach. Coach itu kan mendampingi ya. Mendampingi gitu pelan-pelan satu-satu. Nah coach itu seperti itu, Ibu Mountain Goat tadi itu. Jadi hanya di pinggir lapangan kemudian, ayo come on, ayo memberi semangat gitu, ayo. Tapi dia tidak terlalu membantu. Dan lagian tuh dalam jangka waktu tertentu tok. Setelah itu, setelah sampai pos 3, dia meninggalkan kami dengan teganya. Dan waktu turun, saya terkilir. Jadi harusnya turun cuma sekitar 5 jam, saya sampai hampir 12 jam turunnya. Karena pelan-pelan gitu. Saya berdoa sama Tuhan. Tuhan, gak apa-apa sih pulang dipanggil Tuhan. Tapi mbok yo jangan di hutan gini. Jangan di negeri orang juga gitu loh. Tapi puji Tuhan turun ke bawah 12 jam. Bayangkan turun pelan-pelan soalnya. Seperti itu. Tapi itu coach. Hanya sementara waktu toh. Bukan. Butuh yang lebih dari itu. Yang dekat. Yang bisa kita cerita banyak hal yang kita nggak nutup-nutupi, yang ini aku apa adanya gitu loh. Dan bukan cuma dari sisi kita saja, tapi juga dari pihaknya dia juga bisa melakukan hal yang sama gitu. Jadi sama-sama saling bertumbuh. Butuh itu. Kalau mau sungguh-sungguh berubah. Kalau mau misalnya lepas dari ikatan. Biasanya kalau mau lepas dari ikatan kita sulit di komunitas kan. Sulit cerita gitu loh. Tapi saya ini mau lepas dari ikatan tertentu. Jadi saya butuh seseorang itu. Itu yang disebut dengan spiritual father. Itu yang disebut dengan bapak rohani. Dan ada banyak cerita di firman Tuhan yang mengarahkan untuk seperti ini loh. Pembimbingan itu. Tuhan mengarahkan kita gitu ya. Dia bentuk keluarga sehingga bapak bisa jadi sebenarnya bukan bapak rohani, bapak jasmani saja. Tapi bapak rohani untuk anak-anaknya, membimbing dengan hati intens, jangka panjang dan banyak hal yang lain seperti itu. Tapi karena dunia ini sudah jatuh dalam dosa, ada banyak yang tidak berfungsi bapak gitu ya, sehingga tetap diperlukan ada yang disebut dengan bapak rohani. Jadi bukan mentor, bukan cuma sekedar coach gitu ya. Jadi kita mau bahas tentang spiritual fathering hari ini. Seperti yang diingatkan sama Kobut minggu lalu, ini bukan program SMCC. Bukan program wajib. Enggak wajib. Enggak. Oke. Tapi ini budaya yang kita coba contohkan, teladani dari bagaimana cara hidup rasul-rasul yang ada begitu ya. Apa yang tertulis dalam firman Tuhan. Jadi ini budaya. Jadi bukan wajib sekali lagi. Tapi saya mau ceritakan hari ini bagaimana sebenarnya yang terjadi di spiritual fathering. Dan saya berharap Bapak Ibu Saudara bisa membandingkan dengan komunitas ya, masing-masing pasti punya komunitas, masing-masing punya sisi. Jadi coba dibandingkan apakah yang seperti ini bisa terjadi di sisi, sehingga bisa terasa bedanya seperti apa, sehingga bisa tahu kebutuhannya bagaimana. Begitu ya. Ada hal yang menarik di kejadian ini. Di kejadian di mana Tuhan Yesus dimuliakan di atas gunung ya. Hari ini ada banyak ayat. Tidak semua saya bacakan, nanti bisa belajar sama-sama sendiri lagi di rumah.
Yesus dimuliakan di atas gunung itu adalah pada saat Tuhan Yesus membawa Petrus, Yakobus sama Yohanes, ya. Ada di Matius 17, ada di Markus 9 sama di Lukas 9. Jadi Tuhan Yesus membawa Petrus, Yohanes dan Yakobus itu sama-sama naik ke atas gunung, kemudian Tuhan Yesus berdoa, kemudian mereka tertidur, ya. Nanti bisa dibaca, dan kemudian terjadi kemuliaan itu dan Tuhan Yesus berubah di sana menjadi terang sekali. Tuhan Yesus dimuliakan di sana dan ada dua sosok yang muncul, yaitu Musa dan Elia. Musa itu memang menunjukkan bahwa hal terkait dengan hukum, ya. Jadi ada hukum, sementara Elia menunjukkan yang berkaitan sama kenabian. Oke. Tapi yang menarik yang lain adalah Musa sama Elia ini adalah dua contoh nabi yang punya cerita tentang mentoring yang sangat dekat. Musa dan Elia. Dua nabi ini yang punya cerita, punya menti yang dekat. Punya satu anak bimbing yang dekat. Yang sangat intensif bersama dengan mereka. Ya kan? Musa dengan siapa? Dengan Yosua. Yosua itu sangat dekat sama Musa. Ikut kemana-mana. Dan Yosua mendapatkan banyak porsi dari Musa. Jadi ini contoh mentoring yang luar biasa. Kemudian Elia. Elia sama siapa? Elisa. Sampai apa yang dilakukan oleh Elia itu juga bisa dilakukan sama Musa. Kok jauh banget. Sama Elisa. Gitu ya. Elisa minta double porsi urapan. Jadi kalau misalnya kalau tidak salah hitung, Elia itu kurang lebih belasan, 17 atau 20-an ya. Yang pasti Elisa itu double, betul-betul double. Sampai mukjizat terakhirnya Elisa adalah pada saat dia sudah mati dikuburkan. Kemudian ada orang-orang membawa mayat seseorang. Kemudian karena mereka mau cepet-cepet akhirnya kubur Elisa dibuka. Kemudian dilempar mayat itu kan. Nanti dibaca ya Bapak Ibu ya. Ada kok ya, di Alkitab itu ada. Dilempar mayat itu begitu kena tulang Elisa. Bangun mayat itu. Hidup lagi. Itu mukjizat terakhir yang dilakukan oleh Tuhan melalui Elisa. Dan Musa sama Elia ini punya teladan pemuritan yang sangat personal sekali. Dan itu dilanjutkan sama Tuhan Yesus. Sangat personal. Dengan ke-12 muridnya, terutama dengan 3 muridnya. Karena dia mengajar pada ribuan orang. Ya kan? Tapi ada hubungan yang sangat personal dengan ke-12 muridnya. Kemudian dilanjutkan juga dengan para rasul. Yang tercatat di sini, yang coba saya catat adalah Petrus. Petrus itu bilang di 1 Petrus 5 ayat 13. Dikatakan, ada Markus, anakku. Anakku, anak rohaniku. Kemudian Paulus ini yang luar biasa. Ya kan? Paulus itu punya Timotius, anak rohaninya. Ya, jelas Timotius itu bukan anak kandungnya. Anak rohaninya. Di kitab Timotius silahkan dibaca. Kita akan belajar dari Paulus dan Timotius hari ini terkait dengan proses pembapaan, bapak rohani dan anak rohani. Di kitab Timotius dikatakan, ini Timotius, anakku yang kukasihi. Ini Timotius, anakku yang kukasihi. Berkali-kali dikatakan seperti itu. Juga Titus, di kitab Titus di awal dikatakan, untuk Titus anakku yang kekasih. Juga Onesimus, itu di kitab Filemon. Ini anakku yang kukasihi. Jadi diteruskan, dilanjutkan dengan para rasul. Jadi hari ini kita mau belajar tentang spiritual fathering. Itu terutama dari relasi antara Paulus. Apa yang dilakukan Paulus dengan Timotius. Dan bagaimana respon Timotius ke Paulus. Begitu ya. Ini proses bukan hanya untuk anak rohani saja. Tapi ini proses juga untuk bapak rohaninya. Apakah mudah? Tidak mudah. Tapi paling tidak Tuhan Yesus memberi contoh dan kita hari ini mau belajar dari Paulus memberikan contoh. Jadi ini proses karena Tuhan mengasihi kita mengikuti proses ini gitu ya. Untuk semakin bertumbuh dan semakin serupa dengan Tuhan. Kita mau belajar dari Paulus ke Timotius. Kita baca di 1 Korintus 4. 1 Korintus 4 ayat 14 sampai 17.
Saya bacakan. Hal ini kutuliskan bukan untuk mempermalukan kamu, tetapi untuk menegur kamu sebagai anak-anakku yang kukasihi. Bijim dulu sebentar. Ini konteksnya adalah Paulus menulis surat kepada jemaat di Korintus. Dan Paulus ini membangun jemaat Korintus. Jadi dia memperlakukan para jemaat yang banyak itu di Korintus sebagai anaknya, gitu ya. Sebagai anaknya. Nah, jadi pada saat Paulus sudah pergi dari Korintus, pergi ke tempat yang lain, kemudian dia mendengar kabar. Loh, Korintus ternyata orang-orang Korintus itu menjadi sombong, menjadi kacau, melakukan hal-hal yang tidak benar. Itu sebabnya dia menuliskan surat ini untuk menegur sebagai anak-anaknya, gitu ya. Jadi by default Paulus adalah pemimpin dari jemaat di Korintus ini, sama seperti kita. Jadi penatua kita adalah by default adalah pemimpin dari kita semua di SMCC, gitu kan? Jadi dia akan memperlakukan sebagai anak-anaknya kita semua. Demikian juga dengan Jarpim, demikian juga dengan PJ ke kelompok 120 masing-masing, demikian juga dengan PK. Jadi pemimpin yang memperlakukan sebagai anak-anaknya. Kurang lebih posisi Paulus seperti itu. Tapi kita baca baik-baik di 1 Korintus 4 ayat 14-17 ini. Ada satu nama yang muncul, yang khusus. Jadi bukan jemaat Korintus secara besar, tapi ada satu nama yang muncul. Ya, bagi saya ini menarik Bapak Ibu pada saat mempersiapkan ini. Jadi semoga ini tidak jadi seperti Bible study gitu ya, tapi kita coba untuk belajar sama-sama. 1 Korintus 4, 14-17. Hal ini kutuliskan bukan untuk mempermalukan kamu, tetapi untuk menegur kamu sebagai anak-anakku yang kukasihi, kata Paulus kepada jemaat di Korintus. Sebab sekalipun kamu punya banyak, beribu-ribu pendidik, pengajar, guru dalam Kristus, tapi kamu tidak punya banyak bapa. Kenapa? Karena bapa itu ada relasi khusus, bukan cuma sekedar pengajar. Dan Paulus mengatakan, akulah yang di dalam Kristus Yesus telah menjadi bapakmu karena Injil. Ini kepada semua jemaat. Kemudian dia mulai kerucutkan. Lihat di sini. Sebab itu aku menasihatkan kamu turutilah teladanku. Justru itu sebabnya aku mengirimkan kepadamu siapa? Timotius. Ada satu nama yang jelas terlihat jauh sangat dekat dengan dia. Sangat dekat dengan Paulus. Satu nama, Timotius, yang adalah, diperjelas oleh Paulus, anakku yang terkasih dan yang setia di dalam Tuhan. Ia akan mengingatkan kamu akan cara hidupku dalam Kristus Yesus seperti yang kuajarkan di mana-mana dalam setiap jemaat. Dikatakan di sini, ada Timotius ini, anak rohaniku yang kekasih, yang sudah kulatih demikian rupa cara hidupku sehingga dia bisa kupercaya dan dia bisa kuutus gitu kan. Untuk menjadi representasiku kepadamu. Jadi itu proses yang dilakukan oleh Paulus ke Timotius. Apa saja? Satu. Dia mengasihi. Karena dikatakan ini anakku yang kukasihi. Anak rohani yang kukasihi. Gitu ya. Jadi bapak rohani dan anak rohani itu punya hubungan saling mengasihi. Jadi bapak rohani mengasihi anak rohani. Kita akan bahas satu-satu nanti. Kemudian yang kedua, bapak rohani mengajar, melatih, ya, menuntun, mengarahkan anak rohani. Kemudian memberikan teladan cara hidup dalam Kristus. Oke, anak ke anak rohani. Kemudian bapak rohani itu percaya dan mengutus anak rohani. Bapak rohani itu menjadi pada akhirnya nanti akan menjadi rekan sekerja dari anak rohani. Bapak ibu saudara, ini bukan bicara tentang umur. Bukan. Ini bicara tentang bagaimana bertumbuh bersama. Tapi satu dengan peran sebagai yang membimbing di depan dan membantu. Dan ada satu yang dibimbing dan dibantu. Seperti itu. Tapi dua-dua harus sama-sama belajar dan sama-sama bertumbuh. Ini contoh yang cukup ideal dari Rasul Paulus. Dan kita semua perlu banyak belajar, begitu ya. Baik yang bapak rohani maupun yang anak rohani. Jadi ayo kita sama-sama belajar ini. Yang dilakukan oleh bapak rohani.
Kita bahas satu-satu. Belum apa-apa timernya sudah merah. Sorry. Mengasihi. Oke? Itu loh timernya Bapak Ibu merah. Mengasihi. Apa yang dilakukan oleh Bapak rohani? Mengasihi anak rohaninya. Bahasa dari mengasihi kan dikatakan tadi, anak Timotius, anakku yang kukasihi. Bahasanya mengasihi di sana adalah agapetos. Kasih yang agapetos. Agape. Pernah dengar? Kasih yang agape. Kasih yang bukan kasih karena untung, bukan kasih karena kasih fisik gitu ya, bukan, tapi kasih yang kasihnya Tuhan. Kasih yang untuk kepentingan Tuhan karena dia adalah milik Tuhan. Kasih yang agape. Jadi bapak rohani itu perlu mengasihi secara agape ke anaknya. Bagaimana caranya? Beberapa yang saya catat dari proses Paulus dengan Timotius. Ini menarik sekali bagi saya Bapak Ibu. Jadi saya banyak membaca 1 dan 2 Timotius. Untuk ini kemudian saya coba peta-petakan gitu ya. Jadi bagi saya sih menarik. Dan semoga Bapak Ibu juga menganggapnya menarik. Jadi apa yang dilakukan pada saat mengasihi, dia mendoakan. Oh iya, itu sudah diganti. Thank you so much. Dia mendoakan. Mendoakan Timotius. Kita baca. Mendoakannya sampai seperti ini. 2 Timotius 1, 3-5. Paulus bilang begini sama Timotius. Aku mengucap syukur kepada Allah yang kulayani dengan hati nurani yang murni seperti yang dilakukan nenek moyangku. Dan aku selalu mengingat engkau, Timotius. Aku itu selalu mengingat engkau, Timotius, dalam permohonanku. Baik siang maupun malam. Jadi bapak rohani itu mendoakan anaknya. Ingat anak rohaninya dalam doa dengan kasih yang agape. Jadi bapak rohani itu mendoakan dan anak rohani itu didoakan. Kita itu butuh didoakan Bapak Ibu Saudara. Kita itu butuh cover doa. Kita itu butuh cover doa dan yang penting di sini adalah tugas dari bapak rohani yang terutama itu bukan memberi solusi, menasehati, bukan itu. Tapi tugas utama dari bapak rohani adalah mengasihi yang terutama dengan cara berdoa. Tugas utama bapak rohani sekali lagi adalah mendoakan anak rohaninya dan anak rohani butuh untuk didoakan. Kita butuh untuk didoakan. Dikatakan, apabila aku terkenang akan air matamu yang kau curahkan, ini dalam doa loh. Aku ingin melihat engkau kembali supaya penuhlah kesukaanku. Ini dalam doa. Oke. Kemudian sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Louis dan di dalam ibumu Eunike, dan aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Ini bapak rohani yang mendoakan anaknya. Yang doa yang begitu dekat, begitu akrab. Bisa terasa ya doa seperti ini ya. Ya. Kemudian dan dia menghibur, dia menguatkan. Jadi nggak cuma sekedar dikoreksi terus, enggak, didoakan, dihibur, dikuatkan, dan ini sampai ke taraf yang cukup personal. Kenapa? Karena sudah bicara tentang keluarga, bukan? Bicara tentang neneknya, bicara tentang mamanya, seperti itu. Karena sepertinya diinterpretasikan papanya sudah nggak ada Timotius. Seperti itu. Jadi mengasihi yang mendoakan. Oke, saya butuh cepat Bapak Ibu ya. Kemudian mengasihi yang seperti apa lagi? Memberikan perhatian. Bagaimana cara bisa memberikan perhatian? Saya yakin sekali. Kita baru bisa memberikan perhatian kalau kita mendoakan. Iya kan? Kalau kita mendoakan maka kita akan diingatkan Tuhan banyak hal. Sehingga kita bisa memberikan perhatian. Kadang-kadang kontak. Kenapa? Karena didoakan. Ya, karena didoakan. Jadi memberikan perhatian. Berdoa nomor 1. Sehingga nanti akan berlanjut ke hal-hal yang lain. Memberikan perhatian. Ini cukup menarik. Coba kita baca di 1 Korintus 16 ayat 10. Ya. 1 Korintus 16 ayat 10 dikatakan seperti ini. Jika Timotius datang, usahakanlah supaya ia berada di tengah-tengah kamu. Stop dulu, bijim lagi. Konteksnya adalah Rasul Paulus menulis kepada jemaat di Korintus yang dia dengar kabarnya sudah
sudah tidak terlalu bagus jalannya, begitu kan? Tapi dia tahu ada jemaat-jemaat yang masih bagus. Tapi masalahnya dia sudah kadung ngutus Timotius, anak rohaninya. Jadi Timotius ini sudah pergi, baru dia dengar kabar. Kan kaget ya. Nah ini bapak rohani mendoakan. Jadi dia langsung kaget. Kenapa kaget? Karena dia perlu memastikan bahwa Timotius itu tidak takut. Sepertinya Timotius ini orang yang galawers gitu mungkin ya. Jadi overthinking, suka cemas. Karena bahasa lain mengatakan cemas dan takut. Ya, cemas dan takut. Sepertinya Paulus sangat tahu sekali Timotius ini bakal cemas dan takut. Karena diutus ke sana bersama dengan Silas kalau nggak salah. Diutus ke sana ke Korintus. Padahal Korintus kondisinya sedang seperti itu. Itu sebabnya dituliskan seperti ini. Perhatian, Bapak Ibu coba lihat perhatian yang diberikan oleh Paulus kepada Timotius. Jadi jika Timotius datang, jika anakku itu datang, usahakanlah supaya ia berada di tengah-tengah kamu tanpa rasa takut. Karena sepertinya Paulus tahu Timotius akan cemas di sana. Jadi sudah disiapkan dulu jemaat Korintus. Dan dikatakan sebab ia mengerjakan pekerjaan Tuhan yang sama dengan aku. Jadi perlakukanlah Timotius seperti engkau memperlakukan aku. Kenapa? Karena begitu perhatiannya Paulus sama Timotius. Bisa terasa ya perhatiannya ya. Perhatian yang lain, ini menarik malah. 1 Timotius 5 ayat 23. 1 Timotius 5 ayat 23 mengatakan begini. Hai Timotius, janganlah lagi minum air saja, melainkan tambahkan anggur sedikit. Kenapa? Berhubung pencernaanmu terganggu. Bayangkan, ini Alkitab bicara tentang pencernaan seseorang. Lihat toh. Tapi ini menunjukkan bagaimana Paulus itu sangat tahu Timotius seperti apa. Sampai bilang pencernaanmu itu terganggu Tim. Jadi tambahkan sedikit anggur. Dan kamu itu badan apa itu? Tubuhmu sering lemah. Ya, bayangkan berarti Timotius masih muda, suka takut, pencernaan terganggu, dan tubuhnya lemah. Ya kan? Tapi dia sangat perhatian sekali dan dilatih dan diutus. Ini bapak rohani yang sangat memperhatikan anaknya dan memberikan perhatian. Padahal di tempat lain Paulus ada mengatakan jangan mabuk. Betul gak sih? Ada dikatakan jangan mabuk. Jangan sampai minum anggur. Tapi ini kan konteksnya berbeda. Ya, konteksnya berbeda. Perhatiannya sampai seperti itu. Bapak rohani doakan dan perhatian. Kemudian apalagi? Mengasihi yang seperti apa? Mengasihi yang memberikan pesan-pesan. Ada banyak sekali pesan-pesan Paulus pergi ke Timotius. Peringatan-peringatan. Misalnya seperti yang saya tulis di sana. Ada banyak ya Bapak Ibu ya. Nanti bisa cari sendiri. Ini cuma beberapa di antaranya. Dia mengatakan di 1 Timotius 5 ayat 22. Dikatakan jangan buru-buru menumpangkan tangan atas seseorang. Dan jangan terbawa ke dalam dosa orang lain. Hati-hati Tim. Gitu kan. Hati-hati kamu. Jagalah kemurnian dirimu Tim. Jadi ada yang namanya Tim di sini. Semoga terngiang-ngiang nanti. Ya Timi tadi sudah terngiang-ngiang 2 kali berarti. Jagalah kemurnian. Jadi di pesan-pesan gitu loh. Kenapa? Because he love him. Ya kan? Ada pesan yang lain. Salah satu contoh yang lain 1 Timotius 6 ayat 20. Hai Timotius, Tim, peliharalah apa yang telah dipercayakan kepadamu. Hindari omongan yang kosong, yang tidak suci. Dan pertentangan-pertentangan yang berasal dari apa yang disebut dengan pengetahuan. Sudah hindari itu. Itu ada pesan-pesan dan masih banyak sekali pesan-pesan yang lain. Silakan dibaca 1-2 Timotius. Itu pesannya banyak pol. Dan yang pertama yang perlu kita perhatikan adalah surat Timotius ditulis oleh Paulus di dalam penjara di masa akhir hidupnya. Saat dia tahu bahwa dia sudah tidak mungkin, dia keluar masuk penjara. Tapi yang terakhir ini dia sudah tidak mungkin keluar dari penjara lagi. Jadi dia tulis ini ke anak rohaninya. Karena dia sayang dan mengasihi. Hal yang lain yang dia lakukan adalah diakui. Ya. Jadi Bapak Ibu bisa baca di awal dari kitab 1 dan 2 Timotius dikatakan ini Timotius anakku. Dan ayat-ayat yang lain ini Timotius anakku. Diakui anakku. Oke, seperti itu. Kemudian apalagi yang dilakukan? Mengasihi yang pertama. Yang kedua diajar dan dilatih. Jadi bukan cuma sekedar mengajar tapi dilatih.
Bagaimana caranya mengajar dan melatih? Dengan detail Bapak Ibu. Jadi yang pertama diajar dan dilatih dengan seperti apa? Dengan detail. Jadi bukan cuma sekedar siapa? Dan pergi ke sana. Selesai. Dan lakukan ini. Kok dan terus ya? Yosa lakukan ini. Itu. Selesai. Tidak ada petunjuk apapun. No. Kalau kita baca Timotius 1 dan 2 Timotius dan beberapa yang lain. Proses pembapaan Paulus dengan Timotius. Dia sangat detail Bapak Ibu. Jadi di 1 Timotius 4. Ini 3 contoh saja ya. 1 Timotius 4 ayat 6 sampai 11. Paulus mengarahkan Timotius untuk melakukan sesuatu, tapi kemudian dia memberikan petunjuk, dorongan yang khusus. Jadi kamu perlu punya 3 prioritas rohani tim. Jadi nanti dibaca sendiri, 1 Timotius 4 ayat 6 sampai 11. Tapi 3 prioritas rohani itu adalah perlu makan dari firman Tuhan. Kemudian itu dijelaskan, terus perlu berlatih dalam kesalehan. Terus dijelaskan, perlu punya misi dari apa yang kamu lakukan. Misi untuk kerajaan Allah. Terus dijelaskan. Paham maksudnya? Dia nggak cuma sekedar kamu ke sana, lakukan ini, lakukan itu, selesai. Enggak. Diterangkan satu-satu, diberi petunjuk how to dalam kehidupan spiritualnya. 2 Timotius 2 Bapak Ibu bisa baca juga. Ini menarik karena diawali dengan jadilah kuat tim, ya kan? Timnya mungkin bisa diganti dengan nama sendiri. Jadilah kuat tim. Jadilah kuat. Dan bagaimana cara jadi kuat? Diterangkan lagi. Dikasih contoh. Jadilah kuat seperti berlatih seperti seorang prajurit. Berlatih seperti seorang olahragawan. Berlatih seperti petani. Jadi dia gak cuma sekedar nyuruh. Dia jelaskan dengan detail. Kemudian ada lagi satu yang saya kasih contoh. 5 fokus manusia Allah. Ya 1 Timotius. Ini yang menarik di kalimat pertamanya. Dikatakan begini. Tetapi engkau, hai, apa dikatakan di sana? Manusia Allah. Kalau kita masukkan namanya Timotius di sana, Paulus bilang begini. Tetapi kamu, Timotius, hai, manusia Allah. Dia punya keyakinan yang sangat besar sama rohaninya. Lakukan fokus ini. 1, 2, 3, 4, 5. Bapak rohani itu detail waktu menjelaskan. Apakah mudah? Enggak mudah. Butuh berdoa, butuh hikmat Tuhan. Itu sebenarnya saya bilang ini proses bukan cuma untuk bapak rohani saja, tapi juga untuk anak rohani. Ya, sama-sama saling bertumbuh. Karena pada akhirnya nanti si anak rohani juga akan jadi rekan sekerja, jadi bapak rohani juga. Sama-sama gitu loh. Bagi yang mau bertumbuh semakin serupa dengan Kristus. Ya tinggal 1 menit. Kemudian bagaimana cara mengajar dan melatih yang lain? Dengan memberikan contoh. Jadi dia bukan cuma sekedar ngajar, kasih detail instruksi. Dia bukan cuma sekedar kayak ibu kambing gunung itu yang cuma kasih instruksi toh. Enggak. Dia kasih contoh. Dia kasih contoh dan dia dampingi. Memberikan teladan dalam hari-harinya. Kan gitu ya. Kalau kita baca di Kisah 18 ayat 5 dikatakan bahwa ketika Silas dan Timotius datang dari Makedonia, Paulus dengan sepenuhnya memberitakan firman dan bersaksi kepada orang-orang Yahudi bahwa Yesuslah Mesias. Apa maksudnya di sini? Waktu Silas sama Timotius datang, Paulus itu dalam bahasa Asia dikatakan langsung berusaha keras memfokuskan dirinya untuk memberitakan firman dan bersaksi. Karena dilihat sama Timotius. Karena Timotius datang dan melihat, oh bapaknya melakukan itu tuh. Dan bukan cuma sekedar itu, ada banyak sekali waktu-waktu yang lain di mana dia memberikan contoh. Ya. Kemudian yang lain adalah membuka jalan. Membuka jalan dengan cara dia mengutus, memberikan latihan, memberikan tugas begitu ya. Itu mungkin ada yang menarik di sana. Saya tuliskan di Kisah Para Rasul 16 ayat 1, Paulus yang membuat Timotius disunat. Jadi meminta Timotius untuk disunat. Karena pada saat itu dia belum bersunat. Apa maksudnya? Karena Paulus melihat bahwa Timotius itu nanti akan memberitakan firman Tuhan. Sehingga karena masalah bersunat itu
penting untuk yang diberitakan firman Tuhan. Jadi Paulus buka jalan dengan cara kamu disunat dulu. Padahal di tempat lain Paulus ada bilang loh, gak penting bersunat secara jasmani. Betul gak sih? Ya kan? Di tempat lain dia ada bilang, gak penting bersunat secara jasmani, yang penting sunat secara rohani. Tapi karena dia mau membuka jalan untuk Timotius, maka dia suruh Timotius disunat dulu. Semoga paham maksudnya ya. Oke, kita lanjut. Yang ketiga, kalau yang kedua adalah mengajar dan melatih. Yang ketiga memberi teladan cara hidup. Waktu-waktu Paulus bersama dengan Timotius itu banyak Bapak Ibu. Itu sebabnya kenapa kok keteladanan hidupnya dan cara hidupnya itu bisa diikuti. Kenapa? Karena kelihatan. Ya. Kita baca di 2 Timotius 3, 10-11. Dikatakan di sana, tetapi engkau telah mengikuti ajaranku, Tim. Kau telah mengikuti ajaranku, cara hidupku, pendirianku, imanku, kesabaranku, kasihku, dan ketekunanku. Jadi kau sudah ikut menderita juga. Kau sudah ikut teladanku. Kenapa? Karena aku menunjukkannya di waktu-waktu bersama kita. Itu sebenarnya kalau Bapak dan anak rohani jarang bertemu, jarang kontak, sulit untuk melihat teladan hidup, bukan? Dan sulit juga untuk saling mengkoreksi. Karena Bapak rohani juga kadang-kadang mungkin perlu dikoreksi gitu. Bisa jadi kan? Tapi sulit sekali terjadi interaksi itu kalau jarang bertemu. Ya, justru pada saat sering bertemu, ada keteladanan. Dan kita akan semakin cepat, semakin kuat, semakin cepat kuat dalam kehidupan kerohanian kita. Gitu ya. Kemudian yang berikutnya. Ini saya akan cepat sekali Bapak Ibu. Tapi yang pasti semua sudah bisa membaca ini ya. Yang keempat adalah dia percaya dan mengutus. Proses bapak dan anak ada kepercayaan, kemudian dilatih, diutus. Percaya, dilatih, diutus. Justru proses pengutusan dan pemberian tugas itu, maka akan terjadi pertumbuhan. Enak? Ya mungkin tidak enak. Tapi butuh untuk yang mau bertumbuh. Kan begitu ya. Lanjut. Yang kelima adalah pada akhirnya yang luar biasa, anak itu menjadi saudara. Anak itu jadi rekan kerja. Ya. Dan itu diakui sama Paulus. Di beberapa ayat dikatakan, ini Timotius, berubah dia. Bukan anakku lagi. Ini Timotius, saudaraku. Ini Timotius, rekan sekerjaku. Anak rohani yang sudah bergandengan tangan dan bekerja bersama dalam pekerjaan Tuhan. Dan yang luar biasa, kitab 2 Korintus, kitab Filipi, kitab Kolose, kitab 1 dan 2 Tesalonika, kitab Filemon, itu bukan ditulis oleh Paulus tok. Tapi ditulis juga oleh Timotius. Dari anaknya yang sangat muda, anak rohaninya, sampai menjadi co-author dari kitab-kitab yang sangat memberkati kita. Ya. Bapak Ibu Saudara. Ini proses Bapak anak rohani. Proses untuk kita berjalan bersama-sama untuk semakin kenal dengan Tuhan. Semakin kuat dalam kasih karunia Tuhan. Ya. Dan proses Bapak rohani mengasihi, mengajar, melatih, memberi teladan, percaya, mengutus, menjadi rekan sekerja. Itu juga ada proses timbal balik dari anak rohaninya. Jadi ini suatu budaya yang akan mempercepat pertumbuhan kita dengan Tuhan. Oke, sekali lagi ini bukan program yang diwajibkan, bukan. Tapi ini adalah budaya yang mau kita ajak sama-sama untuk kita bertumbuh. Kenapa kita perlu bertumbuh? Karena kita tahu Tuhan sudah mengasihi kita. Kalau kita tahu Tuhan sudah mengasihi kita, sekarang gimana cara kita mengerjakan kasih itu? Kan gitu ya. Gimana cara kita mengerjakan keselamatan dari Tuhan? Bersama-sama. Ya, ada komunitas, tapi komunitas terbatas. Ada pembapaan. Oke? Kita berdoa yuk. Kami bersyukur untuk contoh-contoh yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Contoh-contoh yang Tuhan tuliskan di firman Tuhan, Alkitab firman Tuhan. Tuhan pimpin kami karena kami sangat menyadari bagaimana Tuhan mengasihi kami.
Tuhan sudah mati di atas kayu salib menebus dosa kami. Dan kami mau mengerjakan itu sekarang Tuhan. Kami bukan mau bertanya-tanya lagi apakah Tuhan mengasihi kami atau tidak. Tapi kami mau mengerjakan kasih Tuhan yang besar itu. Tuhan yang pimpin kami masing-masing untuk ada yang punya proses komunitas, ada yang punya proses mentoring, ada yang punya proses coaching. Tapi yang terutama ada yang punya proses Bapa dan anak rohani. Tuhan yang pimpin kami semua. Terima kasih Tuhan, kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Amin.